Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya masyarakat Kabupaten Lebak, tepatnya di Kecamatan Sajera, dan posisi saya sekarang ini lagi di hutan. Ini saung saya, tempat saya tani. Jadi sedikit banyak sebagai masyarakat biasa, saya harus ikut andil dalam gejolak politik yang ada di pemerintah sekarang. Ya, kenapa saya harus ikut andil? Karena jujur, yang akan menentukan 5 tahun ke depan itu, ya saya pikir kita jangan sampai salah pilih. Dulu saya pendukung, bisa disebut tahun 2014 2019 pemilihan umum capres dan cawapres, saya pendukung fanatik Pak Prabowo. Saya salut karena dia tegas, dia dari militer, dan tentunya dia punya kapasitas yang cukup dan kuat untuk menjadi pemimpin di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Tapi seiring berjalannya waktu, saya merasa kecewa. Karena bagaimanapun, saya masih ingat, kita harus tetap oposisi. Waktu di kampanyenya, di tiap-tiap provinsi atau titik-titik yang dia datangi untuk kampanye, waktu kampanye tahun 2019, dia harus tetap oposisi, kita harus tetap posisi. Karena di pemerintah itu tidak bagus kalau kita semua berkoalisi. Tapi di tengah perjalanan, dia masuk kabinet Pak Jokowi, diangkat sebagai Menteri Pertahanan oleh Pak Jokowi selaku Presiden. Nah, logika saya pribadi sebagai masyarakat, komitmen seorang pemimpin, kata-kata seorang pemimpin yang bisa dipercaya itu berarti nol besar ya. Berdalih atas nama masyarakat demi kebaikan bangsa dan negara, toh pada akhirnya demi kebaikan partai dan golongan mereka sendiri. Karena begini, kami ranting akar rumput yang betul-betul waktu itu memperjuangkan suara dia. Kami bergerilya mencari tambahan-tambahan suara di akar rumput. Pada akhirnya kami dikhianati dengan masuknya beliau ke kabinet Pak Jokowi. Nah, dia tidak memikirkan bagaimana perjuangan kita di bawah, kita dibully, kita difitnah oleh lawan politik kita. Bahkan sakit hati pun sampai sekarang masih ada. Tapi gak ada pembalasan ke kita. Makanya dengan segala hormat saya, dan mohon dengan yang amat sangat, kekecewaan ini sepertinya tidak bisa dikembalikan. Nah, seiring berjalannya waktu, bergejolaklah politik di akhir-akhir ini, dan dia pun sudah mendeklarasikan diri sebagai Koalisi Indonesia Maju dan mendeklarasikan cawapresnya Gibran Raka Buming Raka, yang tiada lain dan tiada bukan itu adalah anak Presiden Jokowi. Dari situ saya sebagai masyarakat pun sudah melihat bahwa politik ini memang haus dengan kekuasaan. Pak Prabowo sudah 2 kali, 3 kali, 1 kali cawapres, 2 kali capres, dan itu gagal ya.
Nah, mungkin bisa aja untuk yang ketiga kalinya dia mencalonkan diri sebagai presiden. Sedikit saya agak pedas, mungkin untuk merebut kekuasaan yang ketiga kalinya ini, di apapun akan dia lakukan. Termasuk 2019 lawan politik yang terkuatnya itu Pak Jokowi. Akhirnya dia masuk ke parlemen Jokowi, akhirnya dia, ya kasarnya, bagaimana Pak Jokowi, gak lucu bagi saya masyarakat biasa. Di mana prinsip seorang pemimpin, di mana keteguhan dan ketegasan seorang Prabowo. Toh pada akhirnya dia ikut telunjuk Pak Jokowi. Ya, bagi saya cukup membingungkan. Kebanggaan saya kepada beliau, ketegasannya, keprinsipannya itu ya sekarang bisa dibuktikan, berarti tidak ada apa-apanya. Mau saya, Pak Jokowi itu kan pemimpin partai, ketua umum partai, sama dengan ketua umum partai yang lain, Golkar, PAN, Partai Gelora yang baru itu, Partai Garuda yang baru itu, terus PKB, partainya Pak Yusril, pakar hukum tata negara yang senior, saya cukup salut. Belum lagi partai-partai yang lain yang bergabung. Partai-partai besar ini kan saya rasa dia harusnya itu punya prinsip. Jangan mau diatur sama Pak Jokowi. Meskipun Pak Jokowi setiap kali diwawancara di TV atau media-media mainstream lainnya selalu mengatakan saya tidak ikut campur urusan partai politik, apalagi mengatur-ngatur seperti Pak Lurah. Itu bahasa yang dia kemukakan di luar, ya di depan publik lah, di depan TV. Tapi secara kasat mata, secara logika, kita masyarakat awam aja sudah tahu aturan main presidennya ikut campur ke partai koalisi Indonesia Maju ini seperti apa. Gak usah kita cari-cari yang lain. Itu pun udah kita bisa tangkap kemana arah peta politiknya Pak Jokowi. Padahal kita tahu, sadar, dia dibesarkan dari PDI, diangkat sebagai capres oleh PDI, termasuk Gibran anaknya. Tapi ada kesan kalau dia main dua kaki, itu real. Kita udah tahu masyarakat biasa. Jadi kalau saya ditanya calon presiden mana yang saya pilih, ya saya fair. Untuk sekarang nggak ada pilihan lain. Bagi saya pribadi, insya Allah untuk sekarang saya akan dukung Anies, akan perjuangkan Anies semampu saya, semaksimal yang saya bisa. Itu aja dari saya sebagai masyarakat kecil, isi hati saya sebagai masyarakat kecil. Ya, mudah-mudahan terinspirasi untuk yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mereka.